Hardware akan bagi dividen. Apakah menarik? Nah, dividen yieldnya itu di angka 4% ke atas. Jadi bisa dikatakan ini dividennya di atas rata-rata dari perusahaan-perusahaan yang ada di bursa efek. Nah, apakah prospeknya menarik untuk kedepannya? Nah, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa buat subscribe dulu. Saya tag video ini di tanggal 27 Juni atau hari Rabu. Hari Selasa. Dan ya, ini kita lihat ya, news yang tadi saya baca itu ada di kontan.co.id tanggal 23 aslinya, dimana mereka udah RUPS itu di tanggal 21 hari Rabu. Ya, 21 hari Rabu, total dividennya 80% dari laba di 2022 atau dividennya sebesar 532,7 miliar. Kalau per lembarnya itu jadi 31,6. Kalau kita lihat dari harga ACES 21 Mei 21 Juni itu ada di closing 690. Jadi kalau kita tengok dari dividennya, oke, 31,06 dibagi 690 kali 100. Nah, dividen yieldnya itu 4,5. Rata-rata itu 3%-an lah di bursa efek ini. Jadi itu termasuk besar gitu. Dari laba 664. Come date-nya itu di tanggal 4 Juli atau seminggu ke depan. Selasa minggu depan ya. Tuh, come date-nya tanggal 4 Juli. Terus kalau kita lihat ya, Hardware ya saat ini ya, saya take ini kan di hari Selasa ya. Saat ini kondisinya sedang konsolidasi ya. Selagi dia kuat di 660 ya, itu masih menarik. Dan tempo hari dia waktu RUPS dia bagikan dividen itu tepat dia neckline dari double bottom. Jadi so far ini ACES ini sangatlah menarik untuk swing karena targetnya bisa sampai ke 750. Cuman kondisinya sekarang itu memang lagi nggak oke. Kenapa? Karena ada di tengah-tengah. Kalau kita pakai stop loss 600 ya ini akan jauh banget. Rewardnya nggak menarik banget. Bahkan lebih banyak risknya gitu. Jadi lebih baik pakai stop loss di 660. Nah ini 3/9 kan. Jadi 1/3. Nah ini lebih worth it lah. Lebih oke lah. Gitu Hardware. Nah kalau kita lihat secara bandarmologi sejak dia sebelum RUPS, bahkan sejak breakout di tanggal ini, breakout double bottom di tanggal 22 Mei, kita lihat ya, sejak 22 Mei. Oke. Nah, sejak 22 Mei dia diakumulasi gede oleh YU dengan value transaksi capai 132 M dengan average 656. Jadi masih oke banget kalau teman-teman Bapak Ibu semuanya dapat harga di 660 itu akan sangat menarik banget ya. Cuman sahaminya ini beberapa hari lah ya perdagangan di sejak Jumat sampai saat take video ini hari Selasa ini sepi banget ya. Volumenya kecil, terus ini saya masih take video ini juga masih perdagangan. Kita bisa lihat ACES sendiri ya sepi, value transaksinya hanya capai 21,6 M. Jadi ini sangatlah marketnya sepi banget gitu. Kalau kita lihat di IHSG-nya pun ya sideways di sini aja gitu. Gitu. Jadi adanya sentimen, mana tadi? Adanya sentimen ini kita lihat ya proyeksinya ke depannya ya, terutama di X-date-nya. X-date-nya 5 Juli. Apakah akan dibanting? Nah, 5 Juli kalau kita lihat 5 Juli. Nah, di tanggal ini, nah, kalau saya melihat ya dengan harganya seperti ini masih dia ada proyeksi buat dia turun dulu. Di X-date mungkin dia akan turun. Bentar, ini aja. Nah, di X-date dia mungkin akan turun sebesar 4-5%, 5%. Nah, jadi sampai 650 itu masihlah wajar dan make sense untuk si ACES ya. Nah 645 itu masih bagus banget. Jadi kalau X-date dia turun dengan shadow panjang 645 640 bisa diambil aja. Bisa diambil, nanti stop lossnya di bawah 630 sekalian
Di bawah 60, 630 baru buang gitu. Kalau di bawah 600, let's say 580 itu terlalu dalam dengan average 640 misal. Jadi 640 kurangi 580 kan 660. 60 ya dibagi 640 average kita. 9% cut lossnya. Terlalu gede gitu. Kalau masuk di 60, stop loss di 620 let's say. Jadi 20 dibagi 640 kali 100. Ya, 3% masih oke. 3% dengan target ke 700 deh. Average 640 ya, berarti kan 60 dibagi 640. Nah, 9%. Jadi 1 banding 3 masih oke. Jadi itu ya. Nah, proyeksi geraknya tuh seperti apa sih? Kalau melihat marketnya seperti ini, dia mungkin akan sideways dan dia akan turun dulu, baru dia naik sideways di sini, baru break. Kalau saya melihat seperti itu sih. Jadi dia sideways saat come dead, XD nanti mungkin akan dibawa ke 640, 645, habis itu baru naik. Itu sih kalau proyeksi saya ya melihat dari si ACES ini. Kenapa saya bisa dikatakan yakin akan hal proyeksi seperti itu? Karena satu, saat dia turun tidak diikuti dengan volume yang besar. Tuh satu. Yang kedua, di bandar volume ini terlihat tidak ada distribusi yang signifikan ya, sejak dia breakout di sini. Jadi potensi atau proyeksi dia capai target 750 ini sangatlah besar. Cuman ya kembali lagi, ini ada turbulensi yang kemungkinan agak berat ya, 700 sampai 750. Jadi itu mungkin area resistennya ya, yang mungkin akan tersendat di situ 700 705. Oke. Mungkin itu ya view saya ya tentang dividen dari ACES. Semoga bermanfaat dan happy cuan bagi yang mempunyai, bahkan sejak breakout ini selamat, congratulations, bisa dapat dividen pula, luar biasa. Jadi itu, and see you on the next video, bye bye.